Nama saya Helmalia Putri dengan NPM 2011061. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran survei questionnaire dan validation review berbasis metode talking terhadap keterampilan komunikasi dan kemampuan kognitif kelas 10 pada penelitian dari biologi. Adapun tugas video ini dibuat untuk penulis tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang ada sepengaku Ibu Nurbato Hidayati HK MPD. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Adapun latar belakang yang menjadi masalah itu adalah keterampilan komunikasi dan kemampuan berpikir kritis yang kurang diberdayakan dengan baik ini mendorong peneliti untuk mencoba menerapkan suatu model pembelajaran yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk memudahkan peserta didik memahami metode sistem pendidikan dan serta menjadi student center, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran survei questionnaire translation review atau SI4R. Selanjutnya dari masalah yaitu apakah ada pengaruh model pembelajaran survei questionnaire translation review SI4R berbasis metode talking terhadap keterampilan komunikasi kelas 10 pada mata pelajaran biologi. Selanjutnya, apakah ada pengaruh model pembelajaran survei questionnaire translation review SI4R berbasis metode talking terhadap kemampuan berpikir kritis kelas 10 pada mata pelajaran biologi. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran survei questionnaire translation review ST4R berbasis metode talking stick terhadap keterampilan komunikasi kelas 10 pada mata pelajaran biologi. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran survei questionnaire translation review ST4R berbasis metode talking stick terhadap kemampuan berpikir kritis kelas 10 pada mata pelajaran biologi. Manfaat penelitian bagi guru yaitu memberi alternatif model pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mengasah keterampilan komunikasi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Bagi calon guru, memberi wawasan mengenai model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah. Bagi peserta didik, membantu siswa untuk lebih memahami konsep materi keanekaragaman dan hayati. Bagi sekolah, diharapkan dapat mencetak peserta didik yang memiliki keterampilan komunikasi dan kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Sedangkan bagi peneliti, diharapkan dapat melatih menerapkan satu model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif serta dapat menambah wawasan. Adapun batasan masalah, yang pertama, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Batu Batu dengan peserta didik kelas 10 IPA. Yang kedua, penelitian ini menerapkan model pembelajaran survei questionnaire translation review ST4R berbasis metode talking stick. Yang tiga, materi pembelajaran untuk penelitian ini adalah keanekaragaman hayati. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yaitu pada penelitian UPI Dwi Prasetyani tahun 2011 dengan judul peningkatan hasil pembelajaran menggunakan ST4R dengan pendekatan talking pada mata pelajaran biologi kelas 7 pokok bahasan sistem peredaran darah di SMP Negeri 31 Semarang. Yang kedua itu Linda Setialiani Sari dengan judul pengaruh model pembelajaran ST4R terhadap kemampuan metakognitif dan berpikir kritis model makanan dan sistem pencernaan makanan kelas 11 MIA SMA Negeri 5 Lampung. Yang ketiga ada Yusnia Raizid pada tahun 2015 dengan judul pengaruh model pembelajaran ST4R dengan metode talking stick terhadap keterampilan metakognitif dan hasil belajar biologi kelas siswa SMA Negeri 9 Makassar. Selanjutnya adalah landasan teori. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran survei questionnaire translation review merupakan modifikasi dari teknik membaca sebelumnya yang cukup dikenal yaitu SI3R. Metode talking stick merupakan salah satu model yang melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu hipotesis, yaitu HO terdapat pengaruh dan HI tidak ada pengaruh. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yaitu kuantitatif. Model penelitian adalah pendekatan eksperimen yaitu kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Desain penelitian yaitu digunakan dalam penelitian adalah non-kovalent control group design yang melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner dan tes kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir kritis. Populasinya yaitu dan penelitiannya adalah siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun ajaran 2022-2023 yang berjumlah keseluruhan 154 siswa. Sampelnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling yaitu pada kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPA 4 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan datanya itu adalah tes, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya itu tahapan analisis. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar tes kemampuan berpikir kritis, tes berisi kumpulan pertanyaan UKS soal esai. Yang
Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas data. Validitas digunakan untuk mengukur validitas tes dan angket sebelum uji coba. Reliabilitas berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada uji prasyarat analisis. Uji normalitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varian atau uji PCR. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes T yang digunakan untuk mencari perbedaan rata-rata dari kedua sampel. Misalnya ada uji non-parametrik yang digunakan yaitu uji mean weighted U dengan menggunakan program SPSS 17. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.